Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era yang modern ini maraknya fenomena transaksi digital, maka lahirlah mata uang cryptocurrency, Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang ini seperti halnya rupiah atau dolar, namun hanya tersedia di dunia digital. Apakah Bitcoin adalah itu uang atau alat tukar atau komoditas atau apa? Para ulama berpendapat mengenai Bitcoin. Yang pertama yaitu beberapa ulama mengatakan bahwa Bitcoin itu adalah alat tukar karena telah memenuhi karakteristik dari alat tukar, yaitu diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar sebagaimana definisi dari uang itu sendiri. Yang kedua yaitu Bitcoin itu sebagai nilai dari aset atau barang. Yang ketiga yaitu Bitcoin sebagai standar barang. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Bitcoin itu belum memenuhi unsur uang karena kriterianya pertama belum termenuhi, di mana Bitcoin itu belum diterima oleh masyarakat luas. Atau uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut. Adalah sesuatu yang dijadikan harga atau thaman oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Sehingga kelompok pertama menyimpulkan bahwa Bitcoin perlu ada penjelasan atau analisa lebih lanjut tentang status Bitcoin ini, karena perlu juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan pengaruh keberadaan Bitcoin terhadap ekonomi makro. Kedua yaitu berdasarkan penjelasan dan proses transaksi sebagaimana yang telah disebutkan dalam subjudul apa itu Bitcoin, maka berdasarkan potret dan identifikasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Bitcoin sebagai alat tukar yang tidak resmi, itu ada unsur goror, bahwa Rasulullah SAW melarang transaksi goror, dan sebagaimana juga standar syariah AAOI di Bahrain yang melarang transaksi goror fahish atau goror berat. Kalau kita telah goror yang terjadi dalam alat tukar Bitcoin ini adalah ketidakjelasan yang terjadi pada harga dan juga barang. Karena seharusnya agar tidak terjadi goror, maka baik harga ataupun barang, baik Bitcoin yang menjadi harga beli ataupun Bitcoin yang dijual itu memiliki nilai yang jelas dan merepresentasikan aset sebagai alat tukar. Tetapi Bitcoin yang tidak diakui sebagai alat tukar tidak merepresentasikan sehingga tidak jelas dan tidak diakui oleh masyarakat. Kedua yaitu jika jual beli Bitcoin itu masuk dalam kategori forex jika memenuhi syarat berikut. Jika terjadi transaksi antar sesama Bitcoin, maka harus tunai dan sama serta tidak boleh ada kelebihan. Yang kedua yaitu jika terjadi transaksi penukaran antara Bitcoin dengan mata uang lain, maka harus tunai. Dua ketentuan tersebut berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit. Dalam hadis riwayat Muslim yaitu dijelaskan, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair salah satu jenis gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah atau takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan atau tunai. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan atau tunai. Menurut fatwa DSN MUI, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua yaitu ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Yang ketiga yaitu apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai atau qobul. Yang keempat yaitu apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Nah, itu tadi penjelasan dan fikih tentang Bitcoin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.